Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Edu Millennial. Apa kabar pada semua subscriberku, viewerku dimanapun berada, dan calon-calon subscriber dan viewerku dimanapun berada? Semoga Anda sehat selalu, panjang panjang umurnya, banyak rezekinya, dan juga sehat selalu. Amin. Pagi hari ini Pak Nuri mau bercerita tentang sesuatu. Apa kira-kira? Ya, dari channel Edu Millennial ini yang saya tampilkan di sebelah saya. Ini wajib kalian tonton karena pengisi suaranya luar biasa. Istriku tercinta, ya, khas Banjarnegara, ngapak-ngapak, orang kepenak. Ya, pastikan Anda lihat ya. Ya, ada ilmunya di sana, ada edukasi di sana, ya, ada pengetahuan di sana. Ya, dari pengetahuan nanti bisa menjadi ilmu. Amin. Ya, kali ini saya ingin bincang-bincang saja dengan saudara-saudara. Ya, sharing bagaimana menjadi YouTuber di sela-sela pekerjaan. Wah, apapun pekerjaan Anda, itu di sawah, di ladang, di gedung, di gudang, di sumur, di kasur, di dapur, termasuk istri saya kan begitu, ya. Tapi sempatkanlah menjadi YouTuber, ya. Ya, alasannya yang pertama, setiap manusia itu butuh pengakuan oleh orang lain, ya. Bahkan kita ini perlu diakui oleh diri kita sendiri. Lalu maksudnya gimana, Pak? Seseorang itu diakui oleh dirinya ketika dia sudah menghargai dirinya. Kalau kita selalu menghargai orang lain, kalau kita selalu mengeluh-elukan orang lain, ya, atau kagum apalagi dengan orang lain, dan kita lupa pada diri kita sendiri, siapa kita dan apa yang kita lakukan, itu artinya kita belum menghargai diri kita, dan kita berarti tidak mengakui adanya diri kita ini. Maka dari itu, ini kunci pokok yang pertama adalah akui dirimu dengan cara menghargai dirimu sendiri dan juga mengakui karya-karyamu sendiri. Dari jalan itulah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang hidup. Orang yang hidup dan sengaja dihidupkan oleh Yang Maha Kuasa. Berikutnya, berbicara tentang pengakuan diri, maka nanti menjalar ke manusia. Itu ada yang manusia wajib, ada yang manusia makruh, ada yang manusia ya sunnah, ya, seperti itu. Maka di antara itu jadikanlah kita ini manusia yang wajib tentunya. Wajib hidup. Artinya kita ini menyadari bahwa kita ini wajib hidup untuk memberi peran kepada orang lain di sekitar kita. Sebelum nanti kita kembali kepadanya, maka jadikanlah diri kita ini, ya, berharga bagi diri kita dan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi berhentilah melihat orang lain, ya. Berhentilah Anda itu selalu mendikte orang lain. Apalagi Anda itu begitu memperhatikan orang lain sehingga Anda lupa, hingga Anda terbang melayang, ya. Kalau bahasa lainnya itu orang-orang yang sukmanya terbang, ruhnya terbang, ya. Tidak di jasadnya, namanya halu, begitu. Oke? Apapun diri Anda, terlepas profesi Anda, siapapun Anda, maka wajib Anda mengakui diri Anda, ya, dan menjadi orang yang wajib bahwa Anda benar-benar dibutuhkan dunia ini untuk hadir di dunia ini, untuk mewarnai dunia ini. Seperti itu. Coba perhatikan ibu jari Anda. Kalau ada ibu jari ini uratnya di sini sama dengan saya, berarti mungkin saya mengundurkan diri dari dunia. Monggo wakili saya. Tapi jika tidak ada yang seperti guratan tangan saya ini, yang ada ibu jari ini, maka saya wajib hidup karena tidak ada selain saya. Oke? Nah, seperti itu. Ya, jadi ini bukti, ya, bahwa kita ini berbeda dengan yang lain. Oke. Next. Berbicara tentang kehidupan sehari-hari, bagaimana menjadi seorang YouTuber, insya Allah Anda bisa sukses, ya, mencapai karir Anda. Apa itu karir Anda? Apakah pekerjaan? Apakah hobi?
Apakah mungkin pangkat yang tinggi atau sekolah yang tinggi? Ya, apa seperti itu? Saya rasa bukan. Kalau misalkan derajat pangkat itu menjadi sebuah kesuksesan karir Anda di dunia, maka kalau orang misalnya dia itu tidak punya pangkat, ya, kemudian meskipun dia mungkin kaya raya, barangkali, terus dia meninggal, berarti nggak sukses dong. Ya. Ya. Kalau misalkan Anda memikirkan Anda itu kekayaan itu sebagai sebuah pangkat, apa gunanya? Kalau misalkan contoh ada orang yang hidupnya biasa saja, tidak kaya, terus sampai akhir hayatnya dia itu meninggal, meskipun dia tenar sebagai orang yang baik, tapi dia tidak kaya, terus meninggal, apakah itu tidak sukses? Tidak juga. Nah, jadi pangkat dan kekayaan bukanlah ciri orang sukses. Ya, seperti itu. Ya, terus bagaimana? Ya, nah, yang pertama kuncinya menjadi diri Anda. Apapun profesi Anda, tuh. Ya. Berapapun penghasilan Anda, sukseskan diri Anda. Seperti itu. Ya. Ciri-ciri sukses menerima. Ciri-ciri sukses itu tidak ada dalam hati penyesalan, tidak ada dalam hati cemburu, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, mengalir apa adanya. Seperti itu, mengalir saja. Dan kau senang melakukan sesuatu. Jika Anda sampai saat ini melakukan sesuatu yang tidak senang atau membuat Anda terikat, tidak bisa berekspresi, maka tinggalkanlah. Cari sesuatu yang membuat Anda itu bahagia. Jangan menjadi orang lain, tapi jadilah diri Anda sendiri. Tapi ada beberapa hal yang tentunya kita untuk mencapai kesuksesan tadi itu butuh proses, ya. Butuh proses dan butuh pemaksaan. Contoh, ketika kita itu masih kecil tidak ingin sekolah, kayak saya cerita dulu, saya nggak suka sekolah. Sekarang saya sampai jadi sarjana, MPD, tungtung degan. Dulunya saya nggak suka sekolah karena dipaksa-paksa. Sekolah juga. Dulu itu sampai saya dijegurin kolam, digamplang orang tua tim di sekolah. Wah, meskipun nilainya rankingnya 1 dari yang terakhir itu, nomor 1 dari belakang, keren kan? Karena saya terpaksa gitu, saya nggak mau juga dipaksa, tapi gimana Pak, ada ya anak kecil kan. Nah, akhirnya suatu ketika saya ingin menjadi orang sukses. Bagaimana caranya? Saya membahagiakan diri saya dengan sekolah. Saya mencari kebahagiaan di sekolah. Saya mencari kebahagiaan, mencari kesenangan sekolah, dan akhirnya saya menjadi juara 1. Nah, sekarang kalau dulu itu saya juara 1 dari bawah, kemudian menjadi juara 1 beneran gitu kan. Tapi kondisi saya bahagia, dan itu menurut saya itu sukses. Seperti itu. Kenapa? Karena saat bahagia menjalani sesuatu itu. Seperti itu. Bukan masalah sekolah dan tidaknya sekarang. Karena saya merubah pikiran saya menjadi bahagia. Saya menjadi orang sukses. Ya, seperti itu. Seperti itu. Dulu saya nggak mau suka sekolah dan saya bahagia. Ya, itu sukses menurut saya. Nah, cuma ya, pembagian yang berikutnya adalah ketika saya itu sudah bahagia menjalani sekolah dan saya sukses. Itu bagi saya sukses. Saya tidak sekolah di hutan, di gunung, di laut. Naik kerbau paling enak. Sedikit cerita nih. Dulu itu naik kambing itu paling seneng. Naik kambing ibaratnya kuda. Karena favorit saya lihat film Beli Prima itu naik kuda. Ya, di desa nggak ada kuda. Kambingnya teman saya tak naikin. Toprak sampai jatuh bersama kambingnya gitu kan. Tapi asik. Naik kerbau, paling. Itu naik kerbau itu takut-takut gimana, tapi senang juga itu. Sensasinya kalau kerbau lompat gitu, seru itu. Jatuh itu, mukanya penuh keletong. Tapi saya suka. Itu sukses menurut saya. Sukses karena bahagia gitu kan. Meskipun muka penuh keletong ya. Seperti itu. Tapi bahagia gitu kan. Seperti itu. Ya, jadi sekarang. Terus apa? Apa profesimu? Apa kegiatanmu? Ya, kalau misalkan Anda tidak bisa mencari kebahagiaan, ya, maka cari tempat lain yang bisa membuat bahagia. Seperti itu. Karena itulah sukses menurut saya. Sukses adalah Anda menjalankan sesuatu los dari hati. Begitu, los dari hati. Saya ingin sukses menjadi seorang guru. Ya, bagaimana Anda bahagia menjadi seorang guru? Guru yang bahagia menjadi tugasnya. Kalau tidak bahagia,
tidak menemukan kebahagiaan, ya pindah. Begitu. Jadi dosen misalkan ya, dosen bahagia, gue banget ya. Guru orang bahagia dari dosen. Ya. Dosen orang bahagia kok kali mana ya, orang masalah. Oh, hidup itu mengalir men, seperti itu. Ya, jadi konsepnya sedikit ada gambarannya. Jadi intinya, ya, kita harus bahagia. Pak saya ini, tukang beca pak. Oh, terus gimana saya ini? Gak sukses dong, kata siapa? Pak Presiden saja yang kelihatannya itu makan enak, didampingi itu apa namanya petugas-petugas, ya, tentara-tentara, polisi yang gagah-gagah. Loh, Pak Presiden belum tentu bahagia seperti itu. Pengen jagung saja sama tetangganya di pinggir jalan makan sate susah. Harus ini itu, seperti itu. Belum tentu bahagia itu. Nah sekarang tak balik, ya. Kalau misalkan Anda hidupnya diatur-atur dan tidak bahagia, ya repot seperti itu. Nah, jadi apapun kalau Anda memang itu menjadi tukang beca dan Anda mencari kebahagiaan dengan nongkrong di pinggir jalan sambil makan sate, kalau nggak sate ya makan tempe, tapi bahagia hatinya, ya itu sukses menurut saya. Pak Presiden juga sama. Oh berarti Pak Presiden nggak sukses dong? Siapa bilang? Kalau Pak Presiden dia itu senang diiring-iring, ya kan? Wow, terus makan mainnya di caranya diatur-atur dan dia senang bahagia, ya sukses. Jadi ingat, kesuksesan itu bukan masalah profesi Anda, bukan siapa Anda, tapi bagaimana Anda menjalani kehidupan itu. Itulah sebuah kesuksesan. Oke, kembali ke masalah konteks lagi. Terus ini saya mungkin sedikit subjektif karena saya ini YouTuber, gue sekadung kondang dari YouTuber ya seperti itu. YouTuber. Kalau Anda YouTuber ya belum menghasilkan video yang menyenangkan di hati Anda belum YouTuber. Apapun itu yang menyenangkan diri Anda, ya silakan itu. Tetapi ingat, kalau kita masuk ke ranah YouTube, itu berarti ada batasannya. YouTube itu juga di sana itu ada aturan-aturannya, seperti itu. Kalau Anda pengen eksis dunia YouTube, ya jangan melanggar aturan itu, seperti itu. Tapi kalau Anda ingin melakukan sesuatu yaitu masih dalam koridor, dalam batasan-batasan YouTube, ya ikuti saja. Ya, yang mendidik, yang positif gitu kan, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi kembali ke sini. YouTuber itu tidak sekali-kali menjadi orang yang hanya golek finansial. Ya, itu katakan banyak juga YouTuber itu dia puasnya bukan karena uangnya kok, tapi karena sensasinya itu. Dia bisa mengajarkan kepada orang lain, dia itu dilihat orang lain untuk mengajarkan sesuatu, ya kan? Seorang guru bisa mengajarkan sesuatu pada orang lain, seorang bengkel memberikan tutorial bengkelnya pada orang lain, seorang masak ya, cooker ya, itu masak mie ya, diajarkan di situ, orang lain jadi tahu. Saya saja kalau bongkar mobil lihat YouTube dulu, terlepas dari masalah bayaran, Neng. Ada juga, saya pengen jadi YouTuber yang berpenghasilan. Ya udah masalah, carilah bagaimana mendapatkan penghasilan. Nah kalau saya itu, ya kita itu sukses menjalani kehidupan YouTube, senang berekspresi, tapi untuk duit, gitu kan, seperti itu. Tapi kita pengen senang, enak, tapi anaknya bengok-bengok jaluk susu. Anaknya bengok-bengok, bojone bengok-bengok jaluk apa? Jaluk klambi, ya. Butuh duit ta. Makanya nek iso iku berekspresi untuk duit ini aku loh ya. Nah, berikutnya. Dan bagaimana caranya? Caranya harus kita ini membahagiakan diri kita dengan membuat konten-konten yang banyak. Ya, apa saja kontennya? Yang banyak pokoknya. Ya. Ada sering mengatakan harus kontennya musik. Harus kontennya masak, harus kontennya itu sejenis. It's okay, tidak masalah. Kalau Anda bahagia dengan itu ya bisa lakukan saja. Tidak apa-apa kok. Ada juga yang kontennya campuran. Ada juga yang kontennya dagelan. Ya, it's up to you pokoknya. Apa saja. Yang jelas Anda ikhlas dalam hati Anda. So, jalankan seperti itu. Ya, seperti itu. Jalankan seperti itu ya, dan kemudian Anda besok akan mendapatkan apa yang Anda mau. Nah, kemudian gini. Sedikit cerita tentang masalah YouTube di sela-sela pekerjaan. Ini ada dua hal yang sedikit berbeda ya. Ya, kalau YouTube itu kan kebebasan kita melakukan ekspresi, mau ngomong apa, berpendapat apa,
ya. Sementara kalau misalkan kita bekerja itu ada tuntutan pekerjaan yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan hati kita, ya, hati kita. Kalau misalkan ada seorang guru yang idealisme tinggi atau kemudian dia juga pengen mendapatkan finansial yang luar biasa juga bagus, ya, tapi ya dari pekerjaannya tidak mendapatkannya, tapi di pekerjaannya itu membuat dia itu terkekang, tidak bisa mengeluarkan ekspresi. Nah, maka YouTube itu sebagai sarana. Yang namanya istana itu pasti ada tong sampahnya. Yang namanya rumah ada tong sampahnya, ada septic tanknya. Yang namanya manusia secantik apapun pasti ada kletongnya yang harus dikeluarkan. Maka dari itu, kalau misalkan kita itu menjalani pekerjaan yang sekiranya ada hal-hal yang tidak bisa diluapkan di situ, ya luapkanlah di YouTube. Sampaikan di YouTube. Tapi saya nggak mau ketahuan orang, ya di privat toh, YouTube-nya di privat, kira di privat bed kuetok sing ya, seperti itu, ya di privat. Ya. Kemudian berikutnya, kalau misalkan Anda ini mau menyampaikan sesuatu, ya sampaikan di YouTube. Menyampaikan saya itu kuning status Facebook, wow. Ya. Mau menyampaikan nggak berani, sampaikan di Facebook. Mau nembak nggak berani, sampaikan di Facebook, ya. Wah, macam-macam itu. Ya, sekarang itu bisa YouTube itu jelaskan. Ya, mungkin ketika Anda mungkin ingin menjelaskan sesuatu, ya di YouTube disampaikan, gitu. Sampaikan, kemudian direkam, dimasukkan di YouTube, ya. Sekiranya memang untuk publik ya untuk publik, sekiranya privat ya privat, ya seperti itu. Dengan begitu, Anda mungkin ada sesuatu hal yang bisa disampaikan, ya secara langsung maupun tidak langsung kepada publik ataupun secara privat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ini perlu catatan hidup. Selama ini kita menjalani sejarah hidup ini, ya berarti kita melakukan pencatatan hidup, gitu. Sehingga menjadikan orang itu kenal kepada kita itu bukan siapa aku, gantengnya, hitamnya ini loh, kerennya ini loh, seperti ini, bukan. Tapi who am I? Siapa aku? Ya, siapakah aku? Soekarno dikenal bukan karena gantengnya. Meskipun ada sekian persen orang mengenal karena gantengnya, tapi sebagian besar kita bicara skala normal saja. Umumnya orang mengenal Soekarno tentang karakternya, tentang wataknya, tentang sikapnya. Itu bisa tergambarkan dari tanda-tanda yang dia berikan. Contohnya dari mimik suara, mimik bahasa, dengan cara dia bagaimana pidatonya, bagaimana dia bicara, bagaimana sikapnya, ya pada orang lain. Itulah indikator-indikator yang menjadikan orang kenal kepada who am I. Nah, maka dari itu, ya di sini saya mengajak pada semuanya, ya ketika Anda ini menjadi seorang YouTuber, ya di sela-sela profesi Anda, atau mungkin Anda memang YouTuber murni, ya, tapi saya rasa nggak mungkin. Artinya Anda tidak semua kegiatan kan masuk di YouTube gitu, ya. Maksud saya, kalau misalkan memang Anda sudah tidak punya pekerjaan dan menjadi YouTuber murni seperti itu, ya silakan tuangkan saja seperti itu. Tapi khusus konteks bagi mereka yang mungkin punya pekerjaan, ya entah apapun profesinya, menjadi seorang YouTuber, maka tetaplah jalani YouTuber itu di sela-sela waktu Anda. Kalau bisa ditarget 2 hari sekali, 3 hari sekali boleh. Kalaupun tidak, ya tidak masalah. Ketika ide ada, masukkan. Ide ada, masukkan. Tapi jangan berhenti. Terus saja lakukan. Terus seperti itu lakukan. Karena suatu ketika Anda akan memerlukan catatan hidup itu. Contoh sederhana, saya ada beberapa video tayangan yang saya privat, yang tujuannya itu pesan untuk anak saya. Besok nanti kalau udah besar, saya ada kenangan menarik ketika anak-anak saya itu pas kita lagi nggak punya uang, ya kan, terus makanan aja itu barengan, ya satu piring bareng-bareng, ya ikannya 1, anaknya 4, ya bayangin coba, ya seperti itu. Dan mereka itu dengan sabar kemudian makan bersama. Yang besar menyuapin adiknya, saya syuting itu sambil perasaan saya gimana gitu, saya syuting itu, mereka nggak nyadar, saya syuting, ya kemudian tak kasih instrumen, tak kasih kata-kata, ya saya edit. Nah itu saya privat. Harapan saya suatu ketika, misalkan toh mungkin saya sudah tidak ada, atau mungkin ketika mereka besar dan punya berbagai macam masalah atau punya berbagai macam urusan di dunia dengan keluarganya masing-masing, atau mungkin bahkan suatu saat mungkin mereka ada konflik, mereka ingat masa-masa dulu, mereka itu pernah seperti itu, untuk menggugah
Dari mata mereka melihat bahwa ada pesan dari orang tua kita itu dulu waktu kita susah seperti itu, sehingga membuat mereka calling down, ingat masa lalu. Nah, ini saran saya kepada semua YouTuber, monggo buatlah itu. Kalau misalkan tidak di publik, ya itu di privat saja. Di privat saja, mungkin suatu ketika mungkin bisa ditampilkan. Ya, kenangan-kenangan kita itu mungkin apa, misalkan contohnya yang ketika kita bekerja keras, ketika mereka itu sedang menangis, atau ketika mereka itu sedang lagi sama ibunya, ya bergaul sama ibunya, mereka sedang bercanda dengan ibunya, atau masa-masa kecil mereka, masa senang, masa sedih, atau momen-momen penting, buatlah catatan di situ, sehingga nanti suatu ketika bisa menjadi pengeling-eling. Nah, terutama yang rumahnya masih jelek mungkin ya. Rumahnya jelek, shooting aja tuh. Ada bagian rumah saya yang tidak saya tidak saya tutup, masih berupa bata. Saya berharap anak-anak saya itu bisa melihat rumah saya yang masih jelek begitu. Bahkan foto-fotonya sering saya tampilin di masa lalu seperti itu, sehingga dia itu merasa perjuangan orang tua seperti itu. Jangan sampai kita pengennya kalau sudah bagus rumahnya dokumentasi tidak. Biarkan anak-anak tahu bagaimana perjuangan kita, bagaimana itu keluh kesah kita, bagaimana ketika kita itu masih susah. Biar anak-anak itu paham. Ada pembelajaran di sana bahwa orang tuanya itu mendapatkan sesuatu itu berupa proses, ada prosesnya. Meskipun tidak dikatakan dengan kata-kata, meskipun hanya dia melihat tayangan sepintas saja, maka itu sebagai usaha kita memperingatkan mereka. Itu mungkin itu tips yang terakhir untuk panjenengan semuanya. Insya Allah, selama mungkin tidak ada perubahan yang mendasar di YouTube, insya Allah bisa juga menjadi lahan penghasilan bagi kita. Buatlah yang orisinil. Kalau perlu, misalkan tidak ada waktu ngedit, ya kalau memang itu videonya positif bagus ya, artinya tidak mengandung unsur sara ya, tidak menggunakan unsur pornografi ya, diupload lah, alami saja ya, karena insya Allah nanti lambat laun kita akan dimonetize dan itu hasilnya luar. Saya merasakan sendiri bagaimana hasilnya, dan saya merasakan bagaimana rasanya kita bisa berbagi pada orang lain. Dengan cara ini Allah memberikan rezeki. Dengan cara ini Allah itu memperkenankan saya untuk berbagi bersama teman-teman, berbagi pengetahuan dan juga berbagi penghasilan. Wa alam bisawab. Itu yang bisa saya katakan. Semoga tetap semangat selalu dan selalu Anda berkontribusi positif di media ini, dan selalu produktif untuk menghasilkan video-video yang memotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share, subscribe, dan berbagi.